nahnu a'lamu bima yaquluna idh yaqulu amsaluhum tariqatan in labistum illa yawma wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa. Mereka bertanya kepadamu wahai Rasulullah Muhammad tentang bagaimana gunung Ganang, maka jawablah, Tuhanku akan menghancurkannya dan menjadi debu ditiup angin. Tahu itu gunung Everest, gunung yang meletup baru-baru ini, gunung yang menjadi pasak pada bumi, gunung, semua gunung yang kita lihat dia ada, baik gunung yang ada pokoknya atau gunung yang gunung batu, semuanya akan rata dengan tanah, diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayadharuha qa'an safsafa, lalu ia membiarkan tapak gunung-gunung itu di bumi rata lagi licin. Kita nak naik gunung Everest dengan peralatan apa semua, entah berapa lama nak pergi naik ke atas, satu hari nanti akan rata dengan tanah. La tara fiha iwajan wala amta, engkau tidak akan melihat pada tapaknya itu tempat yang rendah atau tinggi, macam padang bola, macam tu rata. Yauma idzin yattabi'una da'iya la iwaja lahu wa khasha'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Pada hari itu mereka menurut seruan panggilan yang menyeru mereka dengan tidak dapat melencong daripada menurutnya. Malaikat akan giring, masing-masing akan ikut kemana akan dibawa, bergantung dengan amalannya. Bila bertakwa akan ikut kepada orang-orang bertakwa, dipimpin oleh malaikat untuk menggiringnya ke tempat yang baik. Demikian orang-orang bermaksiat dan bersalah di dunia, akan ada seruan juga pada malaikat yang bertugas untuk membawa mereka ke tempat untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diam khusyuklah segala suara kepada Allah yang melimpah-limpah rahmatnya, sehingga engkau tidak mendengar melainkan bunyi yang amat perlahan. Mereka hanya bercakap senyap-senyap saja dalam keadaan mereka takut. Macam mana mereka tak takut? Sementara mereka ingat semua apa yang mereka lakukan di dunia, yang mereka bersembunyi daripada orang, yang mereka guna taktik untuk tidak diketahui kesalahannya, yang memonopoli untuk orang lain salah bukan dirinya. Di hari kiamat semuanya terungkap. Dia punya taktik, dia punya teori, dia punya strategi, dia punya tipu muslihat, dia punya apa saja di belakang layar, di belakang tabir. Mungkin di surat kabar terpuji, mungkin di YouTube mendapat anugerah, mungkin di luar mendapatkan satu penghargaan, padahal dia penipu, padahal dia yang melakukan tipu muslihat, padahal dia yang berbuat zalim. Namun di belakang layar kezalimannya, di depan tunjuk pahlawan. Ya, di dunia awak boleh tipu orang, nanti di akhirat tempat duduknya awak ketika nak menipu zalim kepada orang tu, semuanya akan menjadi nyata depan mata. Semua orang boleh nampak. Tak ada lagi tempat bersembunyi. Yauma tublas sarair, semua rahasia akan terdedah, dibuka. Tak ada siapa yang boleh tutup apa yang kita lakukan di dunia saat ini, walaupun bersembunyi, nanti di akhirat akan terdedah. Wal iyadu billah, sehingga engkau tidak mendengar melainkan bunyi yang amat perlahan. Cakap-cakap senyap-senyap saja tak berani untuk bercakap. Yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu rahmanu wa radhiya lahu qawla. Ayat yang ke-109 kita akan bahaskan pada kelas yang akan datang insyaallah. Ayat-ayat ini menggambarkan bagaimana di hari kiamat keadaan manusia. Mereka akan berada dalam keadaan hanya amalan sahaja yang akan menemani mereka. Hanya amalan, zikirnya di dunia, ihsannya di dunia, salatnya di dunia, Qurannya yang dibaca ketika di dunia, dekatnya dengan Nabi ketika berada di dunia, kajiannya tentang Al-Quranul Karim di dunia, belajarnya ketika berada di dunia. Itu semua yang akan membawa manfaat kepadanya nanti di akhirat.
Adapun kesilapannya, dosanya, maksiatnya, kezalimannya, ini yang akan menjadi menakutkan kepada orang yang berbuat nanti di akhirat, sehingga mereka tidak boleh untuk menafikan, karena segalanya akan terdedah nyata bagi setiap orang. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita, jaga kita, bimbing kita di dunia, di barzakh dan juga di akhirat, sehingga Allah golongkan kita dalam golongan orang-orang yang bertakwa dan dibawa oleh kelompok orang-orang yang bertakwa, dan dipertemukan dengan orang-orang yang bertakwa, dengan imam orang-orang bertakwa, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin, Allahumma amin.